Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Farmasi Fisika, kelas I, angkatan 2019, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megareski Makassar, akan memaparkan materi tentang oksidasi reduksi obat. Selanjutnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Husnul Khotimah, yang kedua Nur Aini, yang ketiga Naila Faradila, dan yang keempat Randy. Baik, selanjutnya, oksidasi dan reduksi obat terdapat pada reaksi metabolisme obat, di mana reaksi metabolisme obat atau xenobiotik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Transformasi atau reaksi fase 1 pada umumnya merupakan reaksi penambahan atau pengubahan gugus fungsional atau penyiapan obat atau xenobiotik untuk memasuki transformasi fase 2 yang meliputi reaksi, oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Selanjutnya, pembahasan pertama adalah oksidasi. Oksidasi, di mana oksidasi merupakan proses biotransformasi oksidatif yang merupakan metabolisme obat yang paling umum, penting, dan berperan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, di mana semua metabolit oksidatif yang dapat diamati pada manusia juga terbentuk pada tikus, anjing, dan monyet. Reaksi oksidasi sendiri terjadi pada berbagai molekul menurut proses tertentu yang tergantung pada tipe struktur kimianya, yaitu reaksi hidrolisis pada golongan alkil, aril, dan heterosiklik, reaksi oksidasi alkohol dan aldehid, reaksi pembentukan N-oksidasi dan sulfoksida, reaksi deaminasi oksidasi, dan pembentukan inti dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada beberapa reaksi oksidasi, yaitu macam-macam reaksi oksidasi. Yang pertama, oksidasi aromatik. Hidroksilasi aromatik adalah oksidasi fungsi campuran senyawa aromatik atau aren menjadi metabolit fenolik senyawa yang sesuai atau arenol. Yang kedua, oksidasi olefin. Oksidasi ikatan rangkap 2 karbon-karbon olefin menghasilkan epoksida atau oksiran. Turunan epoksida olefin umumnya cenderung menjadi senyawa yang stabil dibandingkan dengan oksid aren yang terbentuk dari senyawa aromatik. Yang ketiga, oksidasi atom bensilik. Atom karbon yang terikat pada cincin aromatik atau posisi bensilik mudah dipengaruhi untuk oksidasi membentuk metabolit alkohol atau karbonil. Metabolit alkohol primer itu sendiri dioksidasi lebih lanjut menjadi aldehid dan asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder menjadi keton oleh dehidrogenase aldehid. Yang keempat, oksidasi atom karbon alilik. Hidroksilasi mikrosomal pada atom karbon alilik umumnya teramati pada metabolisme obat. Molekul ini mempunyai 3 pusat karbon alilik atau C7, C6, dan C3. Selanjutnya, yang 5 itu oksidasi alkohol dan aldehid. Banyak proses oksidasi yang menghasilkan metabolit alkohol atau karbinol sebagai produk antara. Jika tak terkonjugasi, produk alkohol ini akan teroksidasi lebih lanjut menjadi aldehid atau menjadi keton. Kemudian selanjutnya, macam-macam reaksi oksidasi. Yang keenam, oksidasi yang melibatkan sistem karbon nitrogen. Metabolisme fungsional nitrogen penting karena gugus fungsional ini ditemukan pada kebanyakan produk alamiah dan sejumlah obat penting. Senyawa nitrogen dibagi menjadi amina alifatik dan alisiklik, senyawa nitrogen aromatik dan heterosiklik, dan amida. Kemudian yang ketujuh, oksidasi yang melibatkan sistem karbon.
Dealkilasi oksidatif sistem karbon oksigen dikatalis oleh oksidasi fungsi campuran mikrosomal. Dan yang terakhir yang ke-8, oksidasi yang melibatkan sistem karbon sulfur. Gugus fungsional karbon sulfur mudah mengalami reaksi metabolik dealkilasi es, desulfurasi pembukaan ikatan karbon sulfur. Selanjutnya yaitu reduksi. Proses reduksi memainkan peranan penting pada metabolisme. Kebanyakan senyawa yang mengandung gugus karbonil, nitro, dan azo. Bioreduksi, senyawa karbonil menghasilkan turunan amino. Bagian hidroksil dan amino dari metabolit lebih mudah mengalami konjugasi dibandingkan gugus fungsional senyawa induk. Dengan demikian, proses reduksi akan memudahkan eliminasi obat. Reaksi reduksi merupakan reaksi biotransformasi yang penting untuk senyawa obat xenobiotik untuk pembentukan gugus hidroksil dan amino yang membuat senyawa obat xenobiotik lebih hidrofilik dan menyiapkannya untuk reaksi konjugasi fase. Macam-macam reaksi reduksi. Pertama, reduksi karbonil, aldehid, dan keton, di mana pada bagian karbonil terutama gugus keton sering ditemui pada banyak obat. Selain itu, metabolit yang mengandung gugus fungsi keton dan aldehid sering terjadi dari deaminasi oksidatif xenobiotik. Kedua, reduksi senyawa nitro dan azo. Reduksi nitro aromatik dan xenobiotik azo menghasilkan metabolit amin aromatik primer. Senyawa nitro aromatik pertama-tama direduksi menjadi zat antara nitro dan hidrosil amin. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3 dengan mata kuliah farmasi fisika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.